Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas prediksi soal OSN IP SMP tahun 2023. Nah, di mana soal ini merupakan prediksi saya pribadi yang bersumber dari hasil analisa saya terhadap soal-soal OSN tingkat kabupaten dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Nah, di mana pada video ini materi yang akan saya bahas itu adalah materi untuk besaran dan pengukuran serta materi fluida. Nah, kebetulan saya lihat ya berdasarkan hasil analisa saya, untuk materi fluida itu dia cukup banyak yang keluar soalnya. Jadi, materi itu terlebih dahulu yang saya bahas. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama, yaitu materi pengukuran. Ketika melakukan praktikum dengan menggunakan mikrometer sekrup, seorang siswa mengukur panjang dari suatu balok dengan hasil pengukuran sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah panjang balok tersebut. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu adik-adik bahwasanya ini adalah gambar dari alat ukur yaitu mikrometer sekrup. Di mana pada mikrometer sekrup terdapat skala yang menunjukkan skala utama dan skala yang menunjukkan sebagai skala nonius. Nah, cara membaca dari skala utama adalah adik-adik cukup lihat ya garis terakhir atau skala terakhir sebelum selubung putar yang ini. Nah, kalau kita lihat angka terakhirnya adalah angka 2, ya kan? Sehingga skala utamanya adalah 2 mm. Untuk skala nonius, kita tarik garis dari sini ya, kemudian kita luruskan. Nah, itulah angka yang termasuk ke dalam skala nonius hasil pembacaannya. Kalau kita lihat di sini angkanya adalah 30 sehingga nilai dari SN-nya adalah 30. Kemudian jangan lupa dikalikan dengan 0,01, hasilnya adalah 0,3. Nah, langsung aja kita jumlahkan. 2 ditambah dengan 0,3 hasilnya adalah 2,3 mm. Berarti jawabannya adalah yang D. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 2, yaitu soal yang berhubungan dengan besaran pokok ya, besaran pokok dan turunan yang tepat ditunjukkan oleh angka yang mana. Kita lihat untuk tabel yang pertama. Yang tabel pertama itu ada massa dan intensitas cahaya. Nah, untuk massa ya, itu dia termasuk ke dalam besaran pokok. Jadi di besaran pokok itu ada 7 kan. Ini saya tulis saja. Yang pertama ada massa, yang kedua ada panjang, lalu ada waktu, yang keempat ada suhu, yang kelima ada kuat arus, yang keenam ada intensitas cahaya. Dan yang terakhir adalah jumlah zat. Nah, artinya selain 7 dari besaran ini, dia termasuk ke dalam besaran turunan. Nah, sekarang tinggal kita cek aja. Yang pertama ini ada massa, massa termasuk ke dalam besaran pokok. Kemudian ada intensitas cahaya, dia termasuk ke dalam besaran pokok. Artinya statement atau opsi yang nomor 1 itu salah. Kita lanjut, yang kedua ada panjang. Benar ya, kemudian besaran turunannya adalah tekanan. Nah, tekanan kan nggak ada di 7 yang ini kan. Karena dia nggak ada berarti dia termasuk ke dalam besaran turunan. Waktu itu termasuk ke dalam besaran pokok, benar. Usaha juga termasuk ke dalam besaran turunan. Jadi statement yang benar itu adalah 2 dan 3 yaitu yang C. Oke, kita lanjut ke soal fluida. Pertanyaannya adalah perkiraan nilai massa jenis zat cair dan massa jenis ketiga benda yang benar yang mana. Artinya, yang ditanyakan adalah bagaimana nilai dari rho F dan nilai dari rho B-nya. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya gambar ini. Nah, di gambar ini dia menunjukkan bahwasannya soal ini mengenai hukum Archimedes, yaitu peristiwa terapung. Nah, jadi di hukum Archimedes adik-adik itu dia terdapat 3 peristiwa
Yang pertama adalah peristiwa terapung. Yang kedua adalah peristiwa melayang. Dan yang terakhir adalah peristiwa tenggelam. Di mana pada masing-masing peristiwa di sini terdapat persyaratan. Nah, saya akan menjelaskan untuk satu persyaratan ya. Yang pertama, kalau terapung itu bendanya berada di atas. Nah, persyaratannya adalah massa jenis bendanya itu dia harus lebih kecil daripada massa jenis fluida. Sementara kalau melayang bendanya di antara permukaan dan dasar, atau rho B-nya sama dengan rho F. Sementara kalau tenggelam berarti bendanya berada di dasar dengan massa jenis benda lebih besar ya daripada massa jenis fluida. Nah, karena pada gambar ini dia termasuk ke dalam peristiwa terapung, maka nilai rho B-nya harus lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Nah, sekarang kita lihat aja untuk masing-masing nilai dari zat cair serta masing-masing bendanya atau ketiga bendanya. Yang pertama ada rho B. Maksud saya rho F ya, zat cair. Itu dia 680 ya. Rho F-nya lebih besar daripada massa benda. Oke, kita tandain dulu ya. Yang B-nya zat cair. Nah, di sini kan zat cairnya 790, sementara benda A-nya 790 berarti tidak memenuhi syarat karena rho B-nya harus lebih kecil daripada rho F-nya. Berarti yang B ini salah. Kita lanjut. Yang C, rho F-nya lebih besar ya daripada yang lain. Oke, kita tandain dulu. Yang D-nya ini juga bisa ya, kita tandain dulu. Terakhir E-nya, ini juga bisa nih. Lalu kita bakalan cek bagaimana nilai dari rho B-nya atau massa jenis bendanya. Nah, caranya adalah adik-adik lihat aja masing-masing benda ini, ada benda A, B, dan C. Apabila dia semakin naik ya ke permukaan air, maka dia punya massa jenis yang kecil. Maka rho B-nya itu dia kecil nilainya. Nah, sekarang kita lihat B ini dia lebih banyak muncul ke permukaan air. Artinya rho B itu dia punya nilai yang paling kecil dibandingkan dengan A dan C. Nah, kita cek dulu ya dari option A. Yang A ini yang paling kecil adalah benda C, berarti dia salah. Kalau yang C yang paling kecil itu adalah benda B. Oke, kita tandain dulu. Kalau yang D yang paling kecil itu adalah yang C, berarti ini salah. Yang E yang paling kecil adalah yang C juga, berarti salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, langsung aja kita bahas soal yang selanjutnya. Soalnya adalah berdasarkan gambar di samping, jenis zat cair X dan Y yang digunakan dalam percobaan pipa U berturut-turut apa jenisnya? Apakah dia termasuk ke dalam alkohol dan minyak, minyak dan alkohol, air dan raksa, air dan minyak, atau raksa dan air? Nah, sebelum kita menentukan jenis zatnya apa, kita harus menentukan terlebih dahulu berapa nilai dari massa jenisnya. Artinya yang harus kita cari adalah nilai dari rho X dan rho Y-nya. Nah, sebelum kita masuk ya ke pembahasannya, saya mau jelasin dulu. Jadi untuk konsep mengerjakan soal pada pipa U, kita mengacu pada hukum pokok hidrostatis, yaitu semua titik yang berada pada kedalaman yang sama memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Artinya di sini kita harus membuat terlebih dahulu titik yang samanya itu di mana. Nah, caranya adalah adik-adik bisa tarik garis dari sini ya. Batas antara dua buah zatnya berarti di sini kita tarik garis lurus. Nah, berarti di sini kita anggap sebagai titik X dan di sini adalah titik Y. Artinya nilai dari pHx atau tekanan pokok hidrostatis pada titik X itu sama dengan tekanan hidrostatis pada titik Y. Nah, di mana tekanan hidrostatis persamanya adalah rho GH, sehingga nanti yang pHx itu menjadi rho X GHx ya, dan pHy menjadi
rho Y, G, HY. Nah, karena dia memiliki nilai G yang sama, maka G-nya kita coret. Oke, langsung aja. Di sini kita masukin ya nilainya. Rho X ini yang kita cari, kemudian kita masukin nilai dari HX. HX itu adalah tinggi dari ZX. Berarti yang ini adik-adik 8,4 cm. Kemudian rho Y juga kita cari. Nah, HY itu adalah tinggi dari ZY-nya. Artinya dari sini ke sini. Untuk yang bagian atas aja itu adalah 1,2. Artinya totalnya itu adalah 1,2 ditambah dengan 8,4 kan. Karena yang ini panjangnya adalah 8,4. Artinya HY-nya adalah 9,6 ya. Nah, setelah itu kita tinggal kita sederhanakan aja ya. Kita pakai perbandingan di sini. Caranya adalah kita pindahin dulu rho Y-nya ke ruas sebelah kiri sehingga menjadi rho X per rho Y sama dengan 9,6 dibagi 8,4-nya pindah ke ruas sebelah kanan sehingga menjadi 9,6 per 8,4. Nah, setelah sampai di tahap ini, kita akan sederhanakan terlebih dahulu. Di sini sama-sama kita bagi ya. Coba kita bagi deh. Supaya angkanya bagus atau angka yang bulat kita coba bagi 1,2 ya. Ini kita coba sama-sama bagi dengan 1,2. Berarti hasilnya ini 8. 8,4 bagi 1,2 itu berarti 7. Nah, perbandingannya adalah 8 per 7. Atau bisa kita simpulkan nilai dari rho X dengan rho Y-nya adalah 800 dan 700. Ini sama-sama kita kali dengan 100. Massa jenis ZX-nya adalah 800. 800 itu dia termasuk alkohol ya. Berarti X-nya ini alkohol. Sementara Y-nya adalah minyak. Berarti dia isinya adalah alkohol dan minyak. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke pembahasan soal yang selanjutnya nih. Ini masih materi fluida ya, tepatnya materi fluida dinamis. Kita lihat dulu soalnya. Sinta menyiram bunga di halaman rumah menggunakan selang yang memiliki diameter 4 cm. Berarti diketahui nilai dari D-nya adalah 4 cm. Ini kita ubah ke meter, berarti jadinya adalah 4 dikali 10 min 2 meter. Kemudian kelajuan air yang keluarnya 8 meter per sekon, berarti ini nilai dari V. Yang ditanyakan adalah besar volume air yang keluar dari selang. V-nya berapa? Oh, sorry, bukan volume ya. Salah, sorry. Debit ini. Kenapa debit? Karena kalau volume aja itu satuannya meter kubik atau liter kan. Kalau kita lihat di sini, dia pakai per sekon. Kalau per sekon itu berarti volume dibagi waktu. Nah, ini adalah nilai dari debit. Berarti yang ditanyakan adalah Q. Oke, langsung aja. Untuk menghitung nilai Q ya, selain kita bisa menggunakan persamaan ini, kita bisa menggunakan persamaan yang lain, yaitu persamaan dari A dikali V, di mana A ini adalah luas dari selangnya, karena bentuk selang itu kan lingkaran, sehingga kita menggunakan persamaan dari luas lingkaran, yaitu 1/4 pi D pangkat 2. Nah, ini kita ganti jadi 1/4 pi D pangkat 2 dikali V. Kita masukin nilai D-nya 4 dikali 10 min 2 dikuadratkan dan V-nya adalah 8. 8 kita bagi dengan 4 dapatnya 2. Kemudian ini jadinya berarti 2pi dikali 4 kuadrat adalah 16. 10 min
2 dikuadratkan berarti 10 min 4. Jadi kalau dia dikuadratkan kayak gini adik-adik, caranya adalah dikali. Berarti min 2 kali 2 adalah min 4. Kemudian tinggal dikali aja sih, 2pi kali 16 berarti 32pi dikali 10 pangkat min 4 ya, meter kubik per sekon. Karena satuan di optionnya dalam liter per sekon, jadi harus kita ubah terlebih dahulu menjadi liter per sekon. Nah, caranya adalah kayak gini, saya bahas dulu kali ya. Jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Artinya step yang pertama adalah kamu harus mengubah meter kubik ini menjadi desimeter kubik. Nah, 1 meter kubik ya, itu adalah 1000 desimeter kubik kan, atau dikali dengan 10 pangkat 3. Nah, jadi ini langsung aja 32pi dikali 10 min 4 kita kali dengan 10 pangkat 3. Berarti ini kan desimeter kubik per sekon ya. Berarti jadinya langsung aja liter per sekon. Nah, ini kalau dikali adik-adik pangkatnya dijumlah. Berarti min 4 sama 3, 10 min 1 liter per sekon. Saya jelasin di sini aja. 32pi liter dikali 10 min 1 ya, 10 min 1 liter per sekon kan hasilnya. Nah, kalau ada pangkatnya min 1, artinya ada satu angka setelah koma. Satu angka setelah koma kan berarti di sini posisinya. 32 berarti di sini kan. Nah, makanya jadinya 3,2pi liter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke pembahasan soal yang terakhir. Kapal laut membawa beban yang banyak tetapi tidak dapat tenggelam karena, nah jadi seperti ini. Kapal itu kan dia masanya besar ya. Logikanya adalah harusnya ketika ada benda yang dicelupkan ke dalam satu zat cair, maka dia akan tenggelam ya, baik sebagian ataupun seluruhnya. Nah, kenapa kapal yang masanya itu besar, tapi kok dia bisa nggak tenggelam gitu kan? Tapi dia bisa mengapung di atas permukaan air. Nah, alasannya adalah jadi kapal itu terdapat bagian yang disebut sebagai lambung kapal. Nah, di mana lambung kapal ini dia berisi rongga ya, yang bertujuan untuk menyimpan volume udara. Artinya dia memiliki rongga volume kapal yang besar yang bertujuan untuk menyimpan udara. Nah, jadi ketika terdapat udara di rongga tersebut, maka massa jenis kapal itu menjadi lebih ringan, sehingga dia dapat mengapung di atas permukaan air. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.